mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu EIT. Sini ada Ariska, NIM 060, ada Forjas, NIM 061, dan saya, NIM 070. Dan tujuan praktikum, memahami cara kerja dan bagaimana merekonstruksi citra dengan electrical impedance tomography atau EIT. Sini ada pendahuluan. EIT merupakan salah satu teknik pencitraan medis modern yang memanfaatkan sifat listrik jaringan tubuh untuk membentuk sebuah gambar. Berbeda dengan CT scan atau MRI yang memerlukan peralatan besar dan biaya tinggi. EIT berbeda dengan menyuntikkan arus listrik berfrekuensi rendah melalui elektroda yang ditempatkan di sekitar objek. Kemudian mengukur respon tegangan. Dari data tersebut, sistem dapat impedensi di dalam tubuh. Lalu ada keunggulan EIT adalah sifat yang non-invasif, aman karena tidak menggunakan radiasi, serta memiliki resolusi temporal yang baik sehingga cocok untuk memantau perubahan kondisi tubuh secara real time, misalnya ventilasi paru atau dinamika cairan. Meski EIT masih memiliki keterbatasan pada resolusi spasial yang lebih rendah dibandingkan teknologi pencitraan lainnya, tantangan pada proses rekonstruksi citra yang bersifat pengetahuan linier juga membuat pengolahan datanya memerlukan algoritma yang tepat. Dalam praktikum EIT ini, variasi frekuensi, arus, dan perubahan distribusi objek uji memberikan gambaran berbeda terhadap konduktivitas sehingga membantu mengidentifikasi anomali atau struktur internal tertentu. Dengan berkembangnya metode rekonstruksi dan teknologi perangkat keras, EIT semakin berpotensi untuk diadopsi secara luas pada aplikasi klinis dan riset biomedis. Sini ada alat dan bahan dari EIT. Yang pertama ada pentam, logam, plastik, air, analog discovery, modul EIT, wadah elektroda, dan PC. Nah, komponen EIT itu ada konduktivitas, di mana Z adalah impedance, R adalah resistensi, dan X adalah reaktansi. Nah, lalu ada VCCS. Ini sebuah metode untuk membuat sumber arus dengan mengontrol tegangan masuk. Artinya, besar arus yang dikeluarkan tergantung juga dari nilai tegangannya. Terus ada demultiplexer dan multiplexer, yaitu suatu rangkaian logika yang menerima satu input data yang kemudian mendistribusikan input tersebut ke beberapa output. Nah, multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output, berkebalikan dengan rangkaian multiplexer. Lalu instrumen amplifier merupakan perangkat IC yang berfungsi untuk memberikan penguatan pada sinyal dengan memajukan diferensial serta penguatannya dapat diatur tanpa mempengaruhi CMRR. Lalu yang terakhir ada high pass filter, salah satu filter elektronik yang melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi cutoff dan menurunkan sinyal dengan frekuensi di bawahnya. Kali ini, prosedur kami itu pertama menyiapkan analog discovery, modul EIT, dan wadah elektroda dengan 16 camper tape yang berhadapan. Nanti susunan rangkaian ini akan disambungkan ke laptop. Kemudian, wadah yang berisi elektroda tadi akan diisi dengan air sehingga semua elektroda itu terendam oleh air. Nantinya, setelah sudah diisi dengan air, aplikasi Waveforms akan dibuka melalui PC dan dijalankan menggunakan kode yang ada di Google Drive. Kemudian, pada kodenya diatur frekuensi sebesar 10 kHz, 50 kHz, 80 kHz, dan 120 kHz pada masing-masing percobaan. Amplitude yang digunakan itu 0,8 volt dan diambil data homogen serta dalam format CSV. Data homogen ini adalah data wadah berisi air tanpa ada benda di dalamnya. Pada percobaan kedua, diletakkan tabung logam dan tabung plastik
yang berdekatan untuk posisi 1. Lalu dilakukan pengambilan data sama seperti sebelumnya melalui beberapa frekuensi, sejumlah total 4 frekuensi. Data ini kemudian disimpan. Kemudian dengan parameter yang sama diulang pula untuk posisi kedua dan disimpan hasilnya. Nah, kemudian hasil data CSV ini akan diproses melalui MATLAB dalam modul ADORS. Seluruh file CSV ini akan dimasukkan satu persatu sesuai dengan data homogen dan data yang berisi benda di dalamnya. Kemudian akan melalui aplikasi MATLAB akan dilakukan rekonstruksi citra dengan parameter 0,05, 0,01, dan 0,1. Kemudian nanti akan dibandingkan hasil citranya antara data homogen dan posisi. Bapak, lanjut. Adalah hasil dari percobaan yang kami lakukan. Pertama ini adalah hasil rekonstruksi citra pada modul GN. Modul GN atau Gauss-Newton ini menggunakan metode iteratif Gauss-Newton untuk meminimalkan fungsi kesalahan antara timbangan hasil pengukuran dan data simulasi dari model forward. Nah, pada dasarnya proses ini dilakukan dengan memperbarui estimasi distribusi konduktivitas secara bertahap, sehingga citra rekonstruksinya itu mendekati kondisi yang sebenarnya. Bisa terlihat pada data yang kami gunakan ini, kami menggunakan HP, sensitivitas yang berbeda-beda, dari 0,01, 0,05, dan 0,1, kemudian frekuensi yang berbeda-beda. Nantinya, frekuensi dan HP ini akan menentukan hasil rekonstruksi citra yang diberikan, yang dijelaskan oleh teman saya yang video selanjutnya. Bisa terlihat juga dari ke-16 data ini, terdapat satu data anomali yaitu di data 60 kHz, di mana dia tidak bisa menunjukkan hasil yang seperti seperti frekuensi lainnya, di mana seharusnya pada bagian atas itu terdapat warna merah yang melambangkan batang logam, dan pada bagian bawah itu terdapat warna biru yang merepresentasikan batang plastik. Coba next. Kamu. Next. Kita adalah rekonstruksi citra dari modul GRAIN. Selanjutnya, kita adalah rekonstruksi citra dari modul GRAIN. Nah, modul GRAIN ini adalah hasil lebih sederhana dari GAN. Dia itu menggunakan pendekatan berbasis matriks, dan citra yang dihasilkan itu memiliki resolusi spasial yang konsisten serta penempatan objek yang akurat, sehingga hal ini tuh menyebabkan walaupun resolusinya rendah, tapi kepastian hasil rekonstruksinya itu baik. Bisa terlihat 80 kHz yang tadi di modul GN itu dapat hasil yang buruk, tapi di menggunakan modul ini itu masih dapat hasil yang cukup baik gitu, di mana bagian merah atau batang logam itu masih terlihat dan bagian biru batang plastiknya itu masih terlihat dengan baik. Selanjutnya, Baik, pada pembahasan, pada praktikum ini tuh kita menggunakan dua jenis data, yaitu data homogen dan data anomali. Pada data homogen itu berasal dari wadah berisi air yang sifatnya tuh konduktif dan stabil, sehingga bisa digunakan sebagai acuan pembanding. Sementara pada data anomali ini, kita menambahkan dua objek, yaitu logam kuningan dan pantom polimer. Berbeda sifat konduktivitas kedua objek ini menyebabkan distribusi arus menjadi tidak rata dan hasil citranya itu terlihat jelas. Nah, pada rekonstruksi warna merah itu mempresentasikan area dengan konduktivitasnya itu tinggi, yaitu logam. Sedangkan warna biru itu konduktivitasnya itu rendah, itu pada material plastik. Nah, pada praktikum ini juga kita menggunakan dua metode rekonstruksi, yaitu ada Gauss-Newton dan Gray. Kalau metode Gauss-Newton itu menghasilkan citra yang lebih detail, tetapi sangat dipengaruhi oleh pengaturan hyperparameter. Ketika hyperparameternya itu ditingkatkan, kualitas citra itu semakin baik dan noise-nya itu berkurang. Dan kontras warna merah itu semakin jelas. Sementara pada metode Gray itu lebih cepat dan lebih detail terhadap noise, meskipun data citranya itu tidak sehalus Gauss-Newton.
Selain hyperparameter, frekuensi itu juga sangat berpengaruh pada frekuensi yang lebih tinggi. Perbedaan antara logam dan plastik menjadi lebih jelas karena sistem lebih sensitif terhadap perubahan impedansi. Oleh karena itu, citra pada frekuensi 50-120 Hz terlihat lebih bersih dan mudah diinterpretasikan. Lalu yang terakhir, ketika posisi objek kami pindahkan, citra hasil rekonstruksi juga berubah mengikuti posisi barunya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem itu mampu mendeteksi perubahan lokasi dan sifat material yang cukup akurat. Next. Next. Baik, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan praktikum ini tuh metode itu tuh terbukti mampu memetakan distribusi konduktivitas dalam medium dan membedakan material konduktif seperti logam serta material isolatif seperti plastik melalui perbedaan warna pada citra rekonstruksi. Pengaturan hyperparameter itu pada metode Gauss-Newton itu berpengaruh besar terhadap kualitas citra, di mana nilai hyperparameter tuh yang lebih tinggi menghasilkan citra yang lebih jelas dan minim noise. Untuk frekuensi yang lebih tinggi juga meningkatkan kontras dan akurasi rekonstruksi sehingga perbedaan konduktivitas itu semakin mudah diidentifikasi. Selain itu, perpindahan posisi objek dapat terdeteksi dengan baik pada citra menunjukkan bahwa itu sensitif terhadap perubahan letak maupun sifat material. Secara keseluruhan, kombinasi metode rekonstruksi, pengaturan hyperparameter dan variasi frekuensi berperan penting dalam menghasilkan citra yang akurat, stabil, dan informatif. Next. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.